tahu kamu emang masih marah sama saya. Tapi dan saya mau menerima apapun hukumannya. Apapun dan supaya kamu bisa balik lagi sama saya. Saya sih nggak marah sama kamu. Yang menjadi masa lalu udah, lupain aja. Sekarang ini saya cuma pengen menata masa depan saya. Itu aja. Denny jangan tinggalin saya dong, Den. Saya sayang sama kamu, Den. Mit, kamu ngapain sih? Malu diliatin orang. Saya nggak peduli. Saya ada janji sama relasi saya. Saya bisa terlambat kalau lama-lama di sini. Saya harap kamu cukup terpelajar untuk ngerti kan. Denny! Den! Gue bilang juga apa, Mit? Ngapain juga sih lu jatuhin harga diri lu sama dia? Lu itu cantik loh, Mit. Masih banyak cowok yang lebih baik dan lebih oke lah daripada dia. Mel, mungkin buat lo masih banyak cowok lain yang jauh lebih cakep daripada dia, Mel. Tapi buat gue sih cuma Denny. Dan kalau sampai air mata gue nggak bisa membuat dia balik lagi sama gue harus mencari cara lain, Mel, supaya dia mau. Harus. Kalau lu udah bertekad gitu, Mit, lu harus siap menderita panjang. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli, Mel. Mau sepanjang apapun perjuangan harus gue tempuh, gue nggak peduli. Dan semua itu gue anggap sebagai hukuman karena apa yang selama ini gue telah perbuat ke dia. Pokoknya dia harus balik lagi sama gue. Ya udah deh, kita pulang aja yuk. Yuk. Lama amat sih. Yuk. Kamu kenapa? Enggak, saya cuma pengen tahu aja. Siapa nih cewek barusan yang kamu bikin nangis? Mantan pacar kamu. Bukan, itu mantan pacar teman saya. Dia bilang sama saya mau balikan lagi, cuman teman saya udah nggak mau. Kenapa teman kamu nggak mau balik sama dia? Dia kan cantik. Kan bukan berarti dia tuh udah terlalu lama nyakitin perasaan teman saya. Ya biar cantik juga mana ada yang mau digituin, ya kan? Kenapa? Kamu pikir mantan pacar saya? Iya. Ya sih. Terus kenapa? Kamu cemburu ya? Enggak. Hah? Enggak, saya kan udah dapetin kamu. Hah? Saya kan udah dapetin kamu. Tapi nanti kalau kamu udah sama saya nggak mau kamu ngelirik-ngelirik cewek lain. Saya udah pernah bilang sama kamu, lebih baik kamu bunuh saya daripada kamu bukain perasaan saya. Saya nggak mau bunuh kamu. Saya mau cium kamu aja. Yuk. Janji. Oke. Sip. Yuk. Ya Mas Erwin, Halo dok,
Wah, lagi di mana sekarang, Dok? Udah dekat rumah sih. Enggak ngelembur. Sebenarnya saya pulangnya udah dari tadi, cuman abis dari rumah penghulu. Rumah penghulu? Siapa yang mau nikah, Dok? Saya. Dokter mau nikah? Wah, akhirnya dokter mau menikah juga. Selamat ya, Dok, selamat. Terima kasih. Ini kan berkat doa Mas Erwin juga. Ya, saya tadi rencananya mau nelpon dokter, mau ngajak nongkrong di kafe. Tapi karena dengar kabar gembira kayak begini, gimana kalau kita sekalian ngerayain? Gimana kalau lain kali aja? Kebetulan badan saya capek banget. Tadi siang habis nanganin 2 operasi besar. Oke. Kapan nih, Dok? Saya dikenalkan dengan wanita yang beruntung mendapat tempat di hati dokter. Kalau bisa tempatnya yang santai aja, Dok. Kapan aja boleh. Atau gimana besok pagi sebelum ke kantor kita sarapan dulu? Oke. Di mana nih, Dok? Di kafe yang biasa kita makan itu. Oh, ya. Sampai besok pagi ya, Dok? Oke, bye. Oke, bye. Halo, Indah. Ini Hari. Kamu bisa kan besok sarapan di luar sama saya? Sarapan di luar? Di mana? Mau ngapain? Teman saya Erwin yang berapa kali telepon ke kantor, yang kamu juga pernah terima, ingin banget kenal sama calon istri saya. Kamu mau kan? Halo? Halo Indah? Halo? Halo? Iya. Saya masih... Indah, besok saya jemput ya? Jangan. Saya besok pagi harus pergi sama Dandi, ada urusan. Ya, kan gak apa-apa. Kamu selesaikan dulu urusan kamu sama Dandi. Setelah itu kan kamu bisa minta tolong sama Dandi untuk drop di restoran yang biasa kita makan, ya? Saya udah mau nyampe rumah, jadi sampai ketemu besok ya. Bye. Kakak kenapa sih kok kayak orang bingung gitu? Emang ada telepon dari siapa tadi? Barusan dokter Hari telepon dan dia bilang dia besok pagi mau jemput kakak dan ngajak kakak sarapan bareng-bareng. Dan dia mau kenalin kakak sama Erwin dan... Erwin? Terus kakak bilang apa? Kakak nggak bilang apa-apa. Tapi dokter Hari salah tanggap dan waktu kakak bilang iya, maksud kakak bukan mengiyakan ajakannya, tapi iya kakak masih dengerin omongannya. Ya udah gampang, kakak datang aja. Iya dong, biar si Erwin itu tahu bahwa dia bukan satu-satunya laki-laki di dunia ini. Masih banyak laki-laki lain yang mau sama kakak. Bener dong, kakak ngapain mesti takut? Dateng aja. Pasti si Erwin begitu ngelihat kakak sama dokter Hari, dia pasti mati kutu. Dan dia nggak akan ngejar-ngejar kakak lagi. Dan kamu jangan maksakan kakak untuk melakukan sesuatu yang kakak nggak sanggup. Mendingan sekarang kamu tolongin kakak, cariin alasan untuk kakak supaya kakak bisa nolak ajakan dokter Hari besok. Mas Ar, saya ke toilet sebentar ya. Oh ya, silakan.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Den. Ini saya Mas Heri. Oh iya, halo Mas. Oh, Kak Indra lagi mandi? Enggak jadi. Iya, kita nggak jadi pergi. Soalnya orang yang kita mau ketemu tuh udah pergi keluar kota. Kamu bisa nganterin Mbak Indah ke sini karena saya dan Mas Erwin udah nunggu dia. Oh gitu. Iya, saya sih bisa aja. Cuman kelihatannya Kak Indah nggak mau. Ya soalnya dia nggak mau ketemu dulu sama teman-temannya. Takut dijadiin gosip ya, diomongin yang nggak enak lah. Soalnya kan Kak Indah kan hamil di luar nikah. Jadi dia pesan sama saya, tolong Mas Hari mengerti kondisinya deh. Kalau itu masalahnya, saya bisa mengerti. Salam aja Mbak Indah. Selamat pagi. Ya, pagi. Gimana Mas Zar? Tadi saya telepon, tapi dia lagi nggak enak badan, jadi dia nggak bisa datang. Gini Mas Zar, sekarang kan masih pagi. Gimana kalau kita besok ke rumah? Lain kali aja. Kebetulan saya juga harus ke Departemen Kesehatan, nemenin bos meeting di sana. Oh, Heh, perempuan rendah. Kamu jangan pernah deketin adik saya lagi. Dan kamu jangan pernah mimpi bisa jadi istri anak saya. Perempuan rendahan seperti kamu nggak pantas masuk di keluarga kami. Kalau cuma karena perut gendut kamu itu menjadi alasan, gugurkan saja. Berapapun kamu minta akan kami bayar. Tidak. Saya tidak akan pernah menggugurkan kandungan saya. Meski saya harus dibayar berapapun. Ya terserah kamu. Tapi kamu harus ingat, jangan pernah mendekati adik saya lagi dan jangan pernah masuk ke kantor ini lagi. Kalau kamu masih juga bandel, kamu akan berhadapan dengan saya dan kamu harus siap-siap untuk malu. Hah, yuk mah, panas jadinya. Ibu masih ingat Dokter Hari? Dokter yang pernah merawat saya di rumah sakit, Pak. Iya, Kenapa dia, Pak? dia akan segera menikah, Bu. Alhamdulillah. Bapak pernah cerita pada saya kalau dia itu selalu menghindar kalau dicarikan jodoh. Padahal orang tuanya selalu mendesak. Jodoh memang susah ditebak, Bu. Ada orang yang sulit menemukan jodoh, tapi pada akhirnya dia menemukan. Sedangkan saya pernah memiliki seorang yang sangat saya cintai. Dan saya sangat yakini kalau dia adalah jodoh saya. Tapi karena di luar kemampuan saya, dia malah pergi meninggalkan saya. Tuhan tidak selalu memberi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, Pak. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Iya, Bu. Saya yakin yang terbaik buat saya hanyalah Indah. Dan sampai kapanpun, saya akan tetap mencari dia dan meminta kepada dia supaya dia mau menerima saya kembali. Kalau perlu, saya akan berlutut di hadapan dia dan meminta maaf. Saya akan lakukan itu. Lalu bagaimana dengan Bu Asri, Pak? Pernikahan kami hanya formalitas, Bu. Hanya di atas kertas. Saya menikah dengan dia hanya karena tekanan Mama dan keinginan dia sendiri. Bahkan di rumah sekarang kami tidak tidur sekamar lagi, Bu. Pokoknya di hati saya, dia sudah tidak mendapatkan tempat sama sekali. Indah, kenapa sih kamu tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan kita? Ya, kalau kamu keberatan untuk diperkenalkan dengan teman-teman saya, nggak masalah, saya kan nggak maksa kamu. Bukan itu masalahnya. Kalau bukan itu masalahnya, terus masalahnya apa dong? Saya yakin mama kamu dan kakak kamu tidak akan bisa menerima saya. Itu masalah saya. Tapi itu juga bagian dari masalah saya. Tadi pagi mereka datang ke sini dan mereka minta saya untuk menjauhi kamu.
Kalau enggak, mereka akan mempermalukan saya di depan umum. Saya nggak mau memecah belakang keluarga kamu. Saya nggak mau. Ya, tapi ini udah keterlaluan. Saya mohon, Mas. Mas jangan ribut dengan keluarga Mas gara-gara saya. Saya mohon. Kalau mereka tetap menolak kamu, apa boleh buat? Kita bisa menikah tanpa persetujuan mama dan mbak saya. Kita bisa kawin lari. Atau apapun namanya. Indah, saya bukan anak kecil lagi. Toh papa merestui hubungan kita. Indah, kamu jangan khawatir ya. Semuanya akan beres. Saya kan sudah pernah bicara sama kamu berulang-ulang. Akan lebih baik kalau kita menikah dan kita hidup sebagai suami istri yang sah. Apa menurut kamu saya tidak pantas menjadi suami kamu? Atau kamu memang tidak percaya lagi sama saya? Mungkin kamu suruh saya di sini hanya untuk menjaga kamu dari masalah Bobby dan menjaga Mita dari gangguan Denny, begitu? Tidak juga. Tapi saya belum berpikir ke arah situ. Sebelum saya mengantarkan Mita ke jenjang perkawinannya. Jadi saya mohon sama kamu, tolong jangan paksa saya. Kakak udah dong nangisnya. Kasihan tuh bayinya, nanti juga ikut-ikutan sedih. Kakak nggak bisa berbuat apa-apa dan selalu menangisi nasib kakak. Coba seakan-akan nggak berhenti mengejar kakak dan. Iya, tapi kakak kan nggak sendiri, kan ada saya. Saya bersedia nikah sama Tria itu demi kakak. Sekarang juga ada Dokter Hari yang insya Allah akan memberikan terbaik juga buat kakak. Mestinya tuh kakak bersyukur, ini bukan nangis gini. Tapi kawin Hari tanpa restu ibunya itu bukan hal yang baik dan. Iya, saya tahu. Tapi kan bisa aja ini taktiknya Dokter Hari. Dia juga mungkin udah tahu di luar sana banyak juga pasangan-pasangan yang kawin lari. Tapi begitu kembali lagi, ya insya Allah bisa diterima lagi, baik-baik sama keluarganya, terus bisa hidup bahagia. Mbak, saya bukan anak kecil lagi yang harus selalu mengikuti apa yang Mbak perintahkan. Saya mempunyai kebebasan hak untuk menentukan masa depan saya. Har, Mbak dan Mama tidak pernah sedikit pun berniat untuk merampas hak kamu. Kami hanya ingin mengingatkan kamu bahwa selama ini kamu terlalu naif terhadap perempuan. Karena Mbak nggak suka sama Indah, makanya Mbak bilang saya naif. Lebih baik Mbak cari kesibukan lain dan jangan ikut campur dalam kehidupan saya. Lebih baik Mbak menikah dan kita bisa lihat nanti siapa yang akan bahagia, saya atau Mbak. Sudah. Kalian kok jadi ribut-ribut begini sih? Mah, capek Mah kalau saya diatur terus Mah.
Saya kecewa sama sikap Mama dan sikap Mbak yang selalu meneror Indah terus-menerus. Tanpa memberi kesempatan kepada dia untuk bisa membuktikan kalau dia tidak seperti apa yang Mama dan Mbak pikirkan. Oh, jadi perempuan itu sudah ngadu pada kamu. Iya, perempuan itu adalah calon istri saya. Dan dia mempunyai hak untuk menceritakan kesedihannya kepada saya. Kalau di sini tidak ada yang setuju saya dengan Indah, tidak masalah. Tapi saya akan tetap menikah dengan dia dan saya akan keluar dari rumah ini. Hari, kamu anak laki-laki Mama satu-satunya. Kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan Mama juga. Mbak Ira dan Mama bersikap selama ini hanya untuk menguji seberapa jauh cinta kamu kepada Indah, Har. Mah? Biarkan Mama bicara dulu. Kami semua melakukannya karena pengalaman pahit Mbak Ira. Dulu Mbak Ira menikah karena emosi. Dia pikir karena cinta. Tapi setelah menikah, Mbak Ira baru sadar dan akhirnya bercerai. Mama nggak mau ini terjadi sama kamu, Har. Saya akan merasa bahagia kalau seandainya saya bisa menikah dengan Indah, Ma. Mama menyetujui pernikahan kamu. Terima kasih, Ma. Mama apa-apaan sih? Kok Mama sekarang jadi setuju dengan pernikahan Hari dan Indah? Kamu harus ngerti, kita harus pakai politik. Maksud Mama? Kita biarkan Hari menikah dengan Indah. Kemudian setelah Indah tinggal di rumah ini, kita siksa dia secara mental. Kita bikin kesan bahwa dia tidak seindah namanya. Non Preti, kemana aja? Dicariin papanya loh. Pak, saya minta restu dari Papa. Karena saya sama Nanda sudah menikah. Bajingan kamu! Pak, dia bukan bajingan. Dia udah jadi menantu Papa. Hei, kamu kira dengan membodohi anak saya untuk menikah dengan kamu bisa melunakkan hati saya? Jangan mimpi kamu. Kamu menginjak-injak harga diri saya. Pak! Diam kamu! Kamu telah melukai perasaan saya. Saya akan membuat hidup kamu menderita. Sepanjang hidup kamu. Maafkan saya. Kalau saya telah melukai perasaan Bapak. Saya juga sebetulnya nggak mau kembali ke sini, Pak. Karena tahu Papa akan kayak begini. Tapi Nanda maksa saya untuk minta maaf dan mohon restu dari Papa. Omong kosong. Dia sengaja mengumpan kamu untuk datang ke sini. Bukan untuk minta maaf. Apalagi mohon doa restu. Dia sengaja untuk mengincar harta Papa. Papa, Nanda nggak menginginkan 1 sen pun dari harta Papa. Enggak, kami berdua sudah bertekad untuk mulai semuanya dari nol. Ah, itu semua cuma taktik aja, Pak. Hai penghasut, rupanya kamu selama ini selalu ngelapor sama Papa. Kamu tuh cuma pembantu di sini, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya, bukan urusan kamu. Pergi sana, pergi. Pak, kewajiban saya sebagai anak untuk minta maaf dan mohon restu dari Papa sudah saya lakukan. Tapi kalau Papa masih menolak, saya nggak bisa maksa Papa.
Saya akan tinggalkan rumah ini. Silahkan. Silahkan kalian berdua pergi dari sini. Cepat angkat kaki. Cepat tinggalkan rumah ini. Mama tidak setuju dengan cara kalian untuk mendapatkan apa yang kalian bilang itu kebahagiaan. Apa sih artinya kebahagiaan? Kalau itu dibangun di atas penderitaan orang yang menyayangi kalian. Harusnya kalian bisa bersabar dan berusaha meyakinkan papa kamu bahwa Nanda tidak seperti yang diperkirakan. Memang sih itu akan memakan waktu, tapi kesabaran itu akan membuahkan hasil yang manis. Lebih baik sekarang kamu pulang, kamu berlutut dan minta maaf pada papa kamu. Percuma Tante nggak kenal siapa papa saya. Tadi kita udah berusaha, tapi papa malah mengusir kita. Karena saya tahu persis, dia yang mengincar harta saya. Pak Polisi, tangkap anak itu. Dia telah menculik anak saya, dia juga telah mencoba memeras harta saya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saudara yang bernama Nanda. Iya. Silakan ikut kami sekarang ke kantor. Dia tidak menculik saya, Pak. Kami menikah secara sah. Ini buktinya. Kami sudah menikah. Dan saya sudah dewasa untuk menentukan pilihan saya sendiri. Kami tidak menginginkan harta papa saya. Maaf kami mengganggu. Selamat siang. Selamat siang. Sebaiknya masalah ini Bapak selesaikan secara kekeluargaan. Karena tidak ada kekuatan hukum untuk menangkap saudara Nanda. Selamat siang. Hei brengsek, kalaupun hukum tidak bisa menghancurkan kamu, tapi saya akan menggunakan semua kekayaan saya untuk membuat kehidupan kamu sengsara. Tante dengar sendiri kan, papa nggak ingin saya bahagia dengan pilihan saya. Demi egonya dia tega membuat saya menderita. Kamu jangan dengarkan apa yang dia ucapkan dalam kekecewaannya. Tapi berusahalah untuk mendengar apa yang tidak dapat dia katakan dalam kepedihannya. Indah, kamu gak usah bingung. Kita bukan anak-anak lagi. Saya akan keluar dari rumah itu dan kita akan segera menikah. Saya janji pernikahan kita hanya sebuah ikatan formal. Sampai kamu melahirkan, saya tidak akan menyentuh kamu. Ya, karena saya juga tahu itu dilarang dalam agama. Indah, dengan diamnya kamu, berarti kamu setuju kan? Kita harus bertindak sangat hati-hati. Kalau kita tetap memaksa Hari untuk menikah dengan Mita, bisa-bisa Hari malah kabur dari rumah dan benar-benar melaksanakan ancamannya kawin lari dengan Indah. Kalau sampai itu terjadi, kita bisa kehilangan Hari selamanya, Ra. Kita biarkan Hari menikah dengan Indah dengan syarat mereka harus tinggal di rumah ini. Apa mah? Kita akan tinggal serumah dengan perempuan rendahan itu. Ih, apa mama nggak alergi? Ini taktik, sayang. Ini taktik. Mengalah untuk menang. Kita kan akan kesulitan menyerang musuh dari jarak jauh. Lebih baik musuh itu kita rangkul sehingga kita bisa lebih leluasa menusuknya dari jarak dekat. Aku belum mengerti apa maksud mama.
Begini, Ra. Setelah mereka menikah dan tinggal di sini, kita harus bisa menghasut mereka supaya setiap harinya mereka selalu salah paham, selalu bertengkar, dan akhirnya bercerai. Apa Mama yakin kita bisa membuat mereka bertengkar dan akhirnya akan berpisah? Ya, Mama yakin sekali. Rencana bagus kita ini pasti berhasil. Halo Mas, gimana? Mamanya udah setuju dengan rencana pernikahan Mas? Gimana ya Mas? Kayaknya dunia perjodohan tidak bersahabat sama saya. Dulu Mama dan Mbak Ira mengejar-ngejar saya untuk segera menikah. Tapi saya nggak pernah cocok dengan pilihan mereka. Sekalinya sekarang saya sudah menentukan pilihan, mereka yang nggak setuju. Terus gimana Mas? Apa pernikahannya harus ditunda sampai mendapat doa restu? Daripada menunggu sesuatu yang tidak jelas, barusan kami memutuskan untuk tetap menikah. Ya, siapa tahu aja setelah menikah, Mama merestui. Ya, saya doain deh Mas. Mudah-mudahan Mama dan kakaknya Mas Hari mau menerima istri Mas sebagai anggota keluarga Mas. Terima kasih atas doanya. Sama-sama Mas. Selamat siang. Selamat siang. Kacang apa coklat? Kacang. Ya kacang. Kacang satu. Apa lagi? Itu apa Mbak? Ini? Yang ini sate. Iya, dengan sate nggak usah manis. Boleh? Satu ya. Tante. Tolong bilang sama anak tante jangan ganggu kakak saya. Kakak saya udah mau menikah. Dan bilang sama dia jangan jadi pengecut. Kalau dia berani macem-macem lagi, saya akan hajar. Barusan siapa sih? Barusan. Oh, enggak. Itu bekas mertuanya Kak Indah. Oh. Kelakuannya kurang baik. Not good. Udah, mana? Apa aja? Yang tadi. Tadi Mama ketemu dengan adik si Indah perempuan brengsek itu. Sekarang semua sudah menjadi kenyataan. Akhirnya si perempuan brengsek itu akan menikah juga dengan laki-laki lain. Bener, Mah. Iya. Hari ini hari yang paling bahagia buat saya, Mah. Bukan buat kamu saja, buat Mama juga. Ada apa, Ma? Tadi ada peramal datang ke sini. Dia bilang nggak lama lagi kamu punya momongan. Pak, kok makanannya nggak dimakan, Pak? Nanti Bapak sakit.
Saya sama sekali nggak punya nafsu makan, Bi. Anak saya satu-satunya pergi meninggalkan saya. Sudahlah, Pak. Saya mengerti perasaan Bapak. Dan saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Gara-gara menantu saya yang brengsek itu, sehingga saya terdampar di sini jadi pembantu. Sekarang Bapak makan dulu ya. Nanti Bapak sakit. Saya janji, Pak, bersedia menolong Bapak. Kalau Bapak berkenan, saya minta alamat laki-laki yang kurang ajar itu. Saya akan memohon pada Non Preti supaya Non Preti mau pulang. Preti, pernikahan itu bukan hanya mengikat dua manusia, tapi juga menjalin hubungan dua keluarga. Maunya saya juga gitu, Tante. Tapi kan Tante lihat sendiri Papa tuh kayak gimana. Gak akan pernah mau ngerti. Pak, permisi Pak. Ada apa, Bu? Mau tanya alamat ini, rumahnya yang mana ya Pak ya? Oh. No, Bu, no. Yang kelirnya hijau, Bu, no. Oh. No, yang no. Ya. Oke, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Tante tidak bisa menyalahkan papa kamu. Tindakan papa kamu hanyalah akibat dari kekurang pengertian kamu yang memaksakan diri untuk menikah. Itu penyebabnya.